Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 87 Satu Mariti bertarung kalau tidak terima. Semua anggota keluarga Lowell kaget. Ayah Kelvin juga segera mengulurkan tangan untuk menarik Kelvin. Kalau sampai membuat Hugo marah, mereka akan susah. Aku ulangi sekali lagi, Tuan Leno adalah tamu terhormatku. Kalau ada yang berani bersikap tidak sopan padanya, kalian akan kuhukum. Mata Hugo yang keruh itu berkilat dingin. Ketika ditatap seperti itu oleh Hugo, semuanya segera menundukkan kepala mereka. Di keluarga Lowell, Hugo luar biasa berwibawa. Namun, Kelvin tetap mendongak dan menatap Hugo dengan tegas. Kakek, kalaupun kakek menghukumku, aku tetap harus bicara. Sebagai anggota keluarga Lowell, aku harus memikirkan keluarga ini setiap saat. Aku tidak percaya Leno memiliki kemampuan untuk mewakili keluarga Lowell, itu sebabnya aku menolak. Aku tidak akan setuju kalau reputasi keluarga Lowell diserahkan pada seorang pria yang namanya bahkan belum pernah dikenal sebelum ini. Kata-kata Kelvin kembali mendapatkan banyak dukungan dari yang lain. Tidak sedikit anggota keluarga Lowell yang menganggukkan kepala. Kamu! Hugo marah besar. Anak bungsu Hugo segera berkata, Ayah, menurutku kata-kata Kelvin ada benarnya. Benar, ayah, tolong dipikirkan lagi. Jangan sampai terhasut oleh kata-kata orang. Reputasi keluarga Lowell tidak boleh diserahkan pada orang lain. Apalagi Leno, dia tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Dalam sekejap, semua orang keluarga Lowell ikut berbicara. Mereka seperti sedang melakukan kudeta dan mulai membujuk Hugo. Kalau kalian memiliki sedikit saja kemampuan Tuan Leno, aku tidak akan melakukan ini. Tapi, di antara kalian semua, siapa yang bisa melawan Dustin? Kalian bahkan tidak bisa melawan Dustin, bagaimana kalian akan berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri? Badan Hugo gemetar saking marahnya. Dia mulai memarahi orang-orang keluarga Lowell. Mendengar ini, Kelvin pun menatap Leno dengan bingung sembari bertanya. Dia bisa mengalahkan Dustin? Dia mengalahkan Dustin hanya dengan 3 jurus. Jawab Hugo dengan jujur. Aku tidak percaya. Aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kata Kelvin setelah terdiam beberapa saat sembari menggeleng. Hugo sudah hendak memanggil Dustin untuk membuktikannya kepada mereka, tapi Valentino justru melambaikan tangannya. Tidak perlu banyak bicara, aku sudah mengerti maksudmu. Ayo maju. Valentino berdiri lalu berjalan menuruni tangga, kemudian dia berdiri di tanah kosong depan pintu besar kediaman keluarga Lowell. Apa yang kamu ingin lakukan? Tanya Kelvin pura-pura tidak tahu. Kalau kamu menang, aku akan pergi dan tidak akan memasuki pintu keluarga Lowell seumur hidupku. Aku juga tidak akan mengandalkan keluarga Lowell untuk sukses. Kalau kamu kalah, tentukan posisimu ada di mana, perbaiki sikapmu, dan jangan membuat keributan. Air muka Valentino sangat datar, nada bicaranya juga sangat tenang. Namun, kata-kata yang diucapkannya penuh dengan tantangan, bahkan sedikit meremehkan. Kelvin seolah-olah bukan siapa-siapa bagi Valentino. Melihat hal ini, mulut Hugo pun berkedut, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Hugo tahu, di dunia ahli bela diri, kalau ingin orang lain menghormatimu, maka kamu harus menggunakan kekuatan untuk menaklukkan pihak lain. Harta dan kekuasaan tidak berarti di mata seorang ahli bela diri. Walaupun mereka terlihat menghormati orang itu, sebenarnya di dalam hati mereka tidak seperti itu. Orang kuat yang berkuasa, itulah prinsip dalam dunia bela diri. Tindakan Valentino ini sangat tepat. Oke. Kelvin langsung mengiyakan Valentino lalu melangkah maju. Anggota keluarga Lowell yang lain menatap Valentino dengan sinis. Hugo berkata kalau Valentino bisa mengalahkan Dustin hanya dalam 3 jurus, tapi mereka tidak melihatnya secara langsung. Mereka hanya tahu kalau sebagai keluarga seni bela diri, bukan sembarang orang boleh menantang keluarga Lowell. Kelvin adalah yang paling hebat di antara generasi ketiga. Namun, Valentino berani-beraninya menantang Kelvin. Hanya Erika dan Henry yang tahu kalau Kelvin sama sekali bukan lawan Valentino. Kelvin juga merupakan orang yang terus terang. Kelvin langsung memberi hormat pada Valentino dan bersiap untuk menyerangnya. Tunggu. Ucap Valentino. Kenapa? Kamu mau menyerah? Atau kamu mau memohon padaku untuk memukulmu dengan lebih pelan? Kelvin mendengus. Valentino tidak memedulikan Kelvin, dia menoleh ke arah anggota keluarga Lowell yang lain. Sepertinya yang tidak terima tidak hanya dia seorang, kan? Kalau begitu, kalian maju saja bersama. Siapapun dari kalian yang tidak terima boleh maju agar bisa aku selesaikan sekalian dan tidak membuang banyak waktu. Kata Valentino dengan tenang. Setelah Valentino mengatakan itu, suasana sontak menjadi hening. Anak muda bernama Leno ini lumayan sombong juga. Dia berani-beraninya menantang semua keluarga Lowell dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia kira dia itu siapa? Dewa? Di seluruh kota Vero ini, siapa yang berani berkata seperti itu? Kalau semua anggota keluarga Lowell maju dan dikalahkan oleh Valentino, bukankah itu berarti keluarga Lowell yang besar ini tidak bisa melawan Valentino seorang? Kali ini Erika juga mengernyit, dia merasa Valentino tidak bisa mengalahkan mereka semua.
Meski Valentino bisa mengalahkan Dustin, sebagai keluarga seni bela diri, kemampuan anak-anak keluarga Lowell tidak boleh diremehkan. Harimau seganas apapun tidak akan bisa menahan serangan dari sekumpulan serigala. Saat ini, Valentino memang sedikit arogan. Aku ingin lihat kamu bisa bersikap sombong sampai kapan. Tiba-tiba, seorang anggota keluarga Lowell berteriak dan juga melangkah maju. Begitu anak muda ini bergerak, beberapa anak muda lain juga ikut. Mereka semua adalah anggota generasi ketiga keluarga Lowell. Dari tadi mereka sudah tidak suka melihat Valentino, ditambah lagi Valentino begitu arogan. Jadi, tidak ada lagi yang bisa menahan diri. Nanti kamu jangan menyesal, ya? Kelvin tersenyum sinis. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang. Dia berdiri di tengah dengan raut wajah tenang dan sama sekali tidak berniat untuk menjawab Kelvin. 7-8 anak keluarga Lowell segera berdiri di depan Valentino. Sedangkan Henry dan beberapa generasi kedua merasa malu, jadi mereka tidak ikut. Namun, Kelvin dan yang lain sudah cukup mewakili seluruh keluarga Lowell. Hal yang paling diutamakan di keluarga seni bela diri adalah kemampuan para anak muda ini. Karena kelak mereka akan menua, jadi harapan dan masa depan keluarga akan diserahkan pada anak-anak muda ini. Tuan Leno, ini... Hugo juga merasa sedikit bimbang. Bagaimana kalau Valentino tidak bisa mengalahkan orang-orang keluarga Lowell ini? Kalau begitu, Valentino harus menepati janjinya dan meninggalkan keluarga Lowell. Setelah itu, keluarga Lowell harus mengandalkan siapa untuk menghadiri kompetisi ahli bela diri. Kalaupun Valentino bisa mengalahkan anak-anak muda keluarga Lowell, yang diuji dalam kompetisi ahli bela diri adalah kemampuan tarung 1 lawan 1. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangannya, lalu memasang kuda-kuda. Bab 872, terima kasih. Aku ingin lihat seberapa kuat kamu sampai-sampai bisa begitu arogan. Kelvin langsung bertindak. Setelah berteriak, dia langsung menerjang ke arah Valentino. Beberapa anak keluarga Lowell yang ada di belakang juga tidak mau kalah. Mereka langsung mengikuti langkah Kelvin. Pada saat ini, orang-orang keluarga Lowell merasa sangat tegang. Kelvin maju duluan dan menghantamkan tinjunya ke arah Valentino dengan kencang. Tinju yang bagaikan besi itu berkilat di bawah cahaya matahari, membuat orang takut melihatnya. Gerakan tinjunya bahkan membawa suara hembusan angin. Sebagai anak keluarga Lowell yang paling hebat, kemampuan Kelvin bukan hanya desas-desus belaka. Kemungkinan besar Kasman juga akan langsung kalah kalau dia yang menghadapi Kelvin. Valentino tetap tenang, setelah itu dia mengambil satu langkah. Dia tidak menghindari mereka, tapi justru menyambut dari depan. Bu! Valentino menangkap kepalan tangan Kelvin, lalu dia mengerahkan tenaga genggamannya. Ah! Tangan Kelvin terasa sakit, dia pun menjerit kesakitan, matanya tiba-tiba terbelalak. Pegangan Valentino yang terlihat santai itu sebenarnya sangat kuat, membuat Kelvin kaget. Kelvin merasa tangannya seperti sedang dijepit tang, lalu ditekan dengan mesin hidrolik baja. Kekuatan yang dahsyat itu seolah-olah akan menghancurkan tangannya beserta tulang-tulangnya. Pada saat ini, semua orang langsung tertegun. Tadi Kelvin terlihat begitu ganas seperti dia akan menjatuhkan Valentino. Tidak disangka, tinju itu malah langsung dihentikan sebelum ia bisa menyentuh ujung rambut Valentino. Kamu terlalu lemah. Valentino tersenyum lalu dia tiba-tiba melepaskan genggamannya. Sebelum Kelvin sempat bereaksi, punggung tangan Valentino sudah memukul dada Kelvin. Bruk! Ketika punggung tangannya mengenai dada Kelvin, terdengar suara yang besar. Kelvin refleks memegang dadanya, seluruh badannya mundur ke belakang tanpa henti. Pada saat ini, 6-7 anak keluarga Lowell yang tersisa juga sudah berlari ke arah Valentino. Belasan tinju diayunkan ke arah Valentino tanpa ada celah untuk Valentino menghindar. Sebagai keluarga seni bela diri yang memiliki warisan ilmu bela diri negara Nagon, keturunan paling payah di keluarga Lowell pun pasti bisa mengalahkan 3 pria kekar. Saat ini, 7-8 orang itu sedang menyerang secara bersamaan. Raja tinju dunia pun mungkin tidak bisa melawan serangan ini. Kalau begitu, bagaimana Valentino bisa melawannya? Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Valentino seorang. Selain beberapa orang, yang lainnya merasa Valentino pasti akan kalah. Valentino melirik anak-anak muda itu, kemudian dia malah melangkah ke arah Kelvin. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia sudah tahu dia akan kalah, jadi dia ingin memukul Kelvin sekali lagi dulu? Bagaimanapun juga, masalah ini disebabkan oleh Kelvin. Kelvin baru saja berdiri dan belum sempat menarik napas, tapi dia sudah melihat Valentino sedang berlari ke arahnya. Kelvin hanya bisa tercengang. Setelah itu, Valentino tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas bahu Kelvin. Tenaga yang berat ini membuat lutut Kelvin menekuk. Berdiri yang tegak. Tegur Valentino, lalu dengan satu hentakan kakinya, tubuhnya melayang ke udara dengan tangannya menopang di bahu Kelvin. Saat ini, Kelvin dianggap sebagai tiang agar Valentino bisa melakukan tendangan beruntun. Gila! Seru semua orang dengan kaget. Satu tangan Valentino diletakkan di bahu Kelvin, menggunakan tubuh Kelvin sebagai penopang. Dengan bantuan daya lompatannya, seluruh badan Valentino menyamping di udara. Kemudian, kakinya terus menendang dengan kuat. Bu! Satu tendangan mengenai muka anak keluarga Lowell hingga pemuda itu memegang mukanya. Dia kesakitan sembari melangkah mundur. Lalu, Valentino memanfaatkan tenaga pantulan ketika dia menendang pemuda itu untuk menyepak orang berikutnya.
Di mata orang lain, mereka melihat Valentino bagaikan sedang berjalan di tembok dengan menopang dirinya pada tubuh Kelvin. Bu, bu, bu. Setelah suara gedebuk yang keras dan terus-menerus itu terdengar, Valentino baru mendarat dan kembali berdiri tegak di tengah-tengah. Sedangkan saat ini, 7-8 anak keluarga Lowell itu ada yang sedang berlutut, ada juga yang sedang tengkurap di tanah. Mereka terlihat sangat terkejut. Ternyata Valentino begitu hebat. Mata Kelvin terbelalak, dia hanya bisa berdiri termangu. Sejak kecil dia sudah belajar kungfu dan melihat banyak ahli kungfu. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengan Valentino. Dengan gerakan yang baru ditunjukkan Valentino, meskipun dia menggunakannya di kompetisi ahli bela diri kota Vero, dia juga tidak termasuk lemah. Terima kasih, kata Valentino sembari berdiri dengan kedua tangan diletakkan di belakang. Raut wajahnya datar, seolah-olah sejak awal dia tidak menganggap serius hal ini. Seorang anak keluarga Lowell menarik napas. Dia, dari awal sepertinya hanya menggunakan satu pukulan dan satu tendangan saja. Benar. Satu pukulan membuat Kelvin mundur, lalu satu tendangan beruntun untuk menjatuhkan 8 orang lainnya. Pada saat ini, semua anggota keluarga Lowell terpana hingga tidak bisa berbicara. Bahkan Erika juga membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Dia tahu Valentino lumayan kuat, tapi dia tidak menyangka kalau pria itu sekuat ini. Ternyata aku tidak begitu memahamimu. Gumam Erika sembari menatap Valentino dengan bengong. Erika tidak bisa mendeskripsikan perasaannya yang rumit ini. Setidaknya selama 20 tahun lebih yang telah dijalani Erika, Valentino adalah pemuda paling hebat yang pernah ditemuinya. Perempuan normal manapun tidak akan bisa menolak karisma Valentino. Berbagai macam pemikiran muncul di benak Erika, tapi langsung ditepis olehnya. Kemudian, Erika segera mengambil ponselnya dan menemukan foto Valentino ketika dia menghadiri upacara peletakan batu pertama di zona pengembangan kota Arteria. Setelah menatap foto itu beberapa detik, Erika baru bisa tenang. Leno memang sangat hebat, tapi dia tidak akan pernah bisa menang dari Valentino, pikir Erika dalam hati. Hanya pria seperti Valentino yang sepadan dengan dirinya dan pantas disukainya. Apa sekarang aku sudah pantas untuk masuk ke rumah keluarga Lowell? Valentino menunjuk pintu depan rumah keluarga Lowell dengan tangan kanannya. Kali ini, tidak ada lagi yang berani membantah. Tidak hanya karena sebelumnya mereka sudah berjanji, tapi juga karena kemampuan bertarung Valentino yang hebat sudah menaklukkan semua orang keluarga Lowell. Bab 873, Menantu. Tidak peduli apakah Valentino bisa menunjukkan kehebatannya di kompetisi ahli bela diri atau tidak, paling tidak dia sudah jauh lebih kuat dari mereka semua. Tentu saja juga akan lebih ada kemungkinan menang kalau dia yang pergi menghadiri kompetisi ahli bela diri. Tuan Leno, silakan masuk. Masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Hugo segera maju dan mengundang Valentino masuk ke dalam. Valentino mengangguk lalu melangkah masuk. Kali ini tidak ada lagi yang berani menghalangi. Karena kamu sudah mengalahkan kami, tentu saja kamu boleh masuk ke rumah. Tapi jangan harap bisa mendapatkan pengakuan dariku. Kalau kamu bisa membuat keluarga Lowell masuk ke urutan 5 teratas, saat itu aku baru benar-benar terima. Ujar Kelvin dengan sinis. Kalau begitu, kamu tunggu saja. Valentino berjalan masuk ke dalam manor. Hugo berjalan beberapa langkah lalu tiba-tiba berhenti dan menatap Erika. Erika, kamu juga ikut? Ah, baik, kakek. Erika tercengang sejenak dan akhirnya ikut masuk. Yang lain siap-siap dulu, setelah aku selesai berunding dengan Tuan Leno, kita langsung berangkat. Pesan Hugo. Setelah itu, barulah dia membawa Valentino dan Erika masuk ke dalam. Semua orang pun bubar. Di dalam rumah, Hugo duduk di kursi tengah, Valentino dan Erika duduk di samping kiri dan kanannya. Melihat kedua anak muda itu, Hugo sedikit tidak berdaya, dia merasa khawatir. Tadi ketika masuk, kedua anak ini bagaikan musuh yang saling menjaga jarak dan sama sekali tidak berbicara. Hugo bisa melihat kalau Valentino tidak ingin terlalu banyak kontak dengan Erika. Sedangkan Erika juga merasa kesal dan tidak mau berbicara dengan Valentino. Erika, Tuan Leno, kalian berdua tidak punya dendam, kan? Tanya Hugo setelah terbatuk ringan. Keduanya menggelengkan kepala secara bersamaan, tapi tetap saja tidak bersuara. Mereka berdua memang tidak punya dendam, tapi keduanya sama-sama orang yang tinggi hati. Karena memiliki sifat yang sama, hubungan keduanya hanya akan membaik kalau ada satu pihak yang mau berinisiatif tunduk duluan. Erika tidak akan menunduk pada Valentino, begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya hubungan keduanya semakin kaku. Hugo terdiam sejenak, kemudian dia berbicara dengan nada memohon. Sudahlah, aku tidak ingin terlalu mencampuri urusan anak muda seperti kalian. Ada sesuatu yang harus kusampaikan, aku harap kalian bisa setuju. Kakek, kenapa kakek berkata seperti itu? Aku akan melakukan apapun yang kakek minta. Jawab Erika tanpa ragu. Hugo mengangguk lalu bertanya pada Valentino. Tuan Leno, bagaimana denganmu? Valentino terdiam beberapa lama barulah menjawab. Tuan Besar Hugo, coba ceritakan dulu masalahnya. Baik. Tuan Leno, aku sudah katakan sebelumnya, orang yang menghadiri kompetisi ahli bela diri haruslah anggota dari keluarga seni bela diri kota Vero. Orang lain tidak punya hak untuk ikut. Ujar Hugo perlahan. Valentino mengangguk, Hugo memang sudah pernah mengatakannya. Bagaimanapun juga, kompetisi ahli bela diri kota Vero ini tidak ada hubungan sama sekali dengan tempat lain.
Kompetisi ahli bela diri tentu saja hanya bisa dihadiri oleh seorang ahli bela diri. Bahkan harus seorang ahli bela diri dari kota Vero sendiri. Baguslah kalau Tuan Leno paham. Tapi identitas Tuan Leno tidak termasuk ke dalam salah satu keluarga seni bela diri. Jadi, sampai di sini, Hugo terlihat agak kesulitan untuk melanjutkan. Dia mengamati ekspresi Valentino dengan teliti. Sedangkan raut muka Valentino tidak berubah. Bahkan tidak ada reaksi apa-apa di balik matanya. Juga tidak menyambung kata-kata Hugo. Valentino tahu pasti, Hugo bersusah payah untuk mengundangnya kemari. Tentu saja bukan hanya untuk memberitahunya jika dia tidak bisa menghadiri kompetisi ahli bela diri sesederhana itu, bukan? Kakek, kalau begitu kenapa kakek masih meminta Leno kemari? Bukankah itu sama saja dengan buang-buang waktu? Erika mengernyitkan dahi. Uhuk. Hugo menatap Valentino sekilas lalu melanjutkan. Walaupun memang ada aturan seperti itu di kompetisi ahli bela diri, kalau Tuan Leno bersedia menggunakan cara lain untuk mendapatkan identitas keluarga Lowell, maka Tuan Leno sudah punya hak untuk ikut. Identitas apa? Tanya Erika dengan bingung. Tuan Leno harus memiliki status dengan Erika dan menjadi menantu keluarga Lowell. Ketika Hugo mengucapkan kata-kata ini, mukanya memerah tanpa bisa ditahan. Tidak bisa! Tidak bisa! Valentino dan Erika menolak secara serempak. Mereka bahkan tidak berpikir dan menolak tanpa basa-basi. Kamu! Erika memelototi Valentino, entah kenapa hatinya merasa sangat kesal. Baginya, hanya dia yang boleh menolak, tapi Valentino harusnya merasa senang. Namun, tidak disangka, Valentino akan menolaknya begitu cepat. Di seluruh kota Vero, tidak terhitung banyaknya pemuda konglomerat yang ingin menikahi Erika. Sedangkan Valentino malah langsung menolak. Sikap seperti apa ini? Tuan Leno, ini adalah satu-satunya cara. Aturan kompetisi ahli bela diri ini tidak bisa diubah. Jangankan keluarga Lowell, bahkan keluarga seni bela diri manapun juga tidak punya kekuasaan untuk mengubah aturan ini. Hugo juga kesulitan. Dia tidak mengutarakan masalah ini sebelumnya karena takut mereka berdua tidak setuju. Benar saja, hasilnya sesuai dugaan. Bagi orang lain, tidak ada yang akan menolak kalau memiliki kesempatan untuk masuk keluarga Lowell, bahkan kalau harus menjadi menantu materi lokal. Namun, Hugo tidak tahu bagaimana dengan Valentino. Tuan Besar Hugo, kalau begitu, aku tidak akan ikut. Jawab Valentino tanpa ragu. Tindakan ini mungkin terkesan bodoh, tapi Valentino tidak bisa mengingkari hatinya. Hatinya sangat kecil, seumur hidup ini hanya bisa menampung anggel seorang. Meskipun harus kehilangan kesempatan yang sangat langka, atau orang lain menyebutnya bodoh, dia tidak peduli. Kamu! Erika semakin marah. Valentino rela melepaskan kesempatan sebagus ini hanya agar tidak bersamanya. Segitu bencinya kamu padaku. Apa hakmu berkata seperti ini? Apa kamu tidak tahu kalau kamu harusnya merasa terhormat? Erika menatap Valentino dengan sangat marah, tapi hatinya merasa sedikit sedih. Maaf, aku tidak perlu rasa hormat seperti ini. Jawab Valentino tanpa mengangkat kepala. Masih ada yang ingin Erika ucapkan, tapi sudah ditahan oleh Hugo. Hugo menatap Valentino lekat-lekat, dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Rencananya gagal, dia hanya bisa menurunkan ekspektasinya. Tuan Leno, begini, aku tidak benar-benar ingin kamu menjadi menantu keluarga kami. Kita hanya perlu mengumumkan kalau kamu adalah menantu keluarga Lowell ke orang luar. Tidak perlu mengadakan upacara apapun, semua ini hanya demi sebuah identitas. Jelas Hugo dengan perlahan. Bab 874, Penolong. Niatnya tentu saja ingin menjadikan Valentino sebagai menantu keluarga Lowell. Dengan begitu, mereka bisa lebih dekat lagi dengan Valentino. Namun, Valentino menolaknya, jadi dia hanya bisa memilih pilihan lain. Begitu mendengar penjelasan Hugo, hati Valentino merasa hangat. Kalau hanya untuk diumumkan keluar, hal ini patut dipertimbangkan. Kalau bukan karena terpaksa, dia juga tidak ingin menyerah, karena itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Kalau begitu, boleh. Valentino mengangguk setuju. Hugo belum sempat berkata, Erika langsung mendengus dingin dan berteriak. Boleh. Aku tidak setuju. Erika, jangan aneh-aneh. Hal ini sudah diputuskan. Ucap Hugo dengan tegas. Kakek. Erika masih ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu melihat sorot mata Hugo yang sangat tegas itu, Erika memutuskan untuk tetap diam. Tentu saja Erika tidak berani marah terhadap Hugo, jadi dia pun melampiaskan amarahnya kepada Valentino. Dalam waktu beberapa detik, Erika sudah memaki Valentino beberapa kali dalam hati. Sedangkan Valentino, dia tidak masalah. Lagi pula itu hanya sebuah sandiwara saja, tujuan utamanya adalah mengikuti kompetisi ahli bela diri itu. Setelah itu, Hugo mengatakan beberapa hal yang harus diperhatikan pada kompetisi ahli bela diri, kemudian baru bangkit perlahan. Tuan Leno, kalau tidak ada hal lain lagi, kita sudah bisa berangkat. Alat komunikasi. Tanya Hugo dengan santai. Aku tidak membawanya. Jawab Valentino dengan jujur. Baiklah. Karena di sana memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, jadi pada saat itu akan ada yang memeriksa. Tidak ada orang yang boleh membawa alat komunikasi. Pada kompetisi ahli bela diri juga tidak diizinkan berfoto. Hugo kembali mengingatkan Valentino. Valentino pun mengangguk mengerti. Begitu masuk ke dalam kompetisi ahli bela diri, itu sama saja dengan mengikuti sebuah pertandingan tertutup.
Bisa dibilang mereka akan kehilangan kontak dengan dunia luar. Jadi, sebelum pergi, Valentino akan berpesan kepada Kasman dan yang lainnya dulu. Setelah itu, Hugo berjalan keluar. Dia membawa Valentino dan Erika ke depan konvoi mobil keluarga Lowell. Orang-orang dari keluarga Lowell yang akan menghadiri kompetisi ahli bela diri sudah duduk menunggu dengan tenang. Mulai sekarang, identitas Tuan Leno adalah menantu keluarga Lowell. Kalau ada yang bertanya, kalian harus mengatakan kalau Tuan Leno adalah tunangan Erika. Kalau ada yang berbuat kesalahan, akan dihukum sesuai hukum keluarga. Tidak ada yang akan diampuni. Raut wajah Hugo sangat tegas. Dia berkata kepada semua orang dengan nada rendah. Mereka semua seketika tertegun, kemudian langsung paham dengan pemikiran Hugo, jadi mereka mengangguk mengiyakan. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Lowell. Mereka tidak akan melakukan hal yang merugikan keluarga Lowell. Begitu semuanya naik ke dalam mobil, konvoi mobil pun mulai bergerak menuju tempat tujuan. Pada saat bersamaan, di kota Neo, Flyhawk Mansion, Nick sedang duduk di atas sofa, kakinya berada di atas meja marmer yang berkualitas tinggi. Tangannya sedang menggoyangkan segelas anggur merah. Marco membungkuk dan sedang berdiri di belakang Nick. Sedangkan di hadapan mereka berdua ada 7 hingga 8 prajurit keluarga Wijaya. Zaza yang awalnya mengikuti William juga ada di antara mereka. Zaza, bagaimana? Sudah pulih? Tanya Nick yang sedang menatap Zaza sembari tersenyum penuh arti. Tuan Muda Nick, aku sudah pulih. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Zaza dengan penuh hormat. Hahaha. Tidak perlu. Aku paling suka berhubungan dengan orang pintar, orang yang sadar situasi. Kamu bisa kembali setelah tersesat, maka kamu masih termasuk orang keluarga Wijaya. Benar, kan? Tanya Nick sembari terbahak. Terima kasih Tuan Muda telah memberi Zaza kesempatan. Zaza mengangguk, raut wajahnya tampak sangat berterima kasih. Setelah itu, dia berinisiatif berkata. Tuan Muda Nick, kapan kita akan membereskan William dan yang lainnya? Tidak usah buru-buru. Aku ada perhitungan sendiri. Nick melambaikan tangannya, kemudian menunduk untuk menyesap anggur merahnya. Sorot mata Zaza berkilau sejenak, dari ujung matanya, dia bisa melihat ada sebuah pistol hitam di atas meja. Zaza? Di saat Zaza tenggelam dengan pemikirannya, Marco tiba-tiba memanggilnya. Tuan Marco. Zaza tertegun, kemudian menengadah untuk menatap Marco. Apa yang sedang kamu pikirkan? Marco memicingkan matanya. Zaza terdiam sejenak, kemudian langsung menjawab. Sekarang aku sudah pulih, jadi aku rasa kapan aku bisa melakukan sesuatu demi Tuan Muda Nick. Kurasa prajurit keluarga Wijaya yang bersenjata baru pantas disebut prajurit keluarga Wijaya. William dan yang lainnya sama sekali tidak pantas. Urusan senjata, kita tidak perlu terlalu buru-buru. Tuan Muda Nick akan mengurusnya. Untuk apa kamu gelisah sekali? Pandangan Marco terpaku pada Zaza. Tidak, aku tidak gelisah. Tidak, kok. Jelas Zaza segera mengibaskan tangannya. Marco memandang Zaza dengan saksama, lalu berkata. Kalau bukan karena Tuan Muda Nick, kamu sudah mati karena demam tinggi, tahu tidak? Tuan Muda adalah penolongmu, paham? Iya, paham. Mulai sekarang nyawaku adalah milik Tuan Muda Nick. Zaza mengangguk. Hai MPA. Baguslah kalau mengerti. William dan yang lainnya tidak punya kesempatan ini, sekarang mereka masih kelaparan, tuh. Kamu adalah orang pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Coba kutanya, orang William ada di mana? Tanya Marco sekaligus. Selama percakapan ini, Nick tidak mengangkat kepalanya, melainkan hanya menikmati anggur merahnya. Itu, Tuan Marco, sebenarnya aku juga tidak tahu. Jawab Zaza setelah diam sejenak. Brengsek! Marco sontak menggebrak meja lalu menendang Zaza. Brak! Zaza yang ditendang oleh Marco seketika terduduk di lantai tanpa mengatakan apapun. Tuan Marco, jangan gegabah, kita bicarakan baik-baik saja. Nick menghentikan Marco, dia memainkan peran pahlawan dengan baik. Baik Tuan Muda Nick. Jawab Marco, lalu kembali menatap Zaza dan bertanya. Kalian semua pada saat itu melarikan diri dari keluarga Wijaya, sekarang kamu malah mengatakan kamu tidak tahu keberadaan mereka? Zaza menunduk sambil berkata. Saat itu kami dikejar prajurit keluarga Wijaya, banyak yang mati dan terluka. Banyak anggota yang terpencar karena hal itu. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Kalaupun masih hidup, William yang akan berkomunikasi secara langsung dengan mereka, kami tidak bisa saling berkomunikasi. Tuan Muda Nick juga seharusnya tahu. William adalah yang terhebat dari prajurit keluarga Wijaya. Baik itu penyelidikan atau penutupan jejak, dia bisa melakukannya dengan sempurna. Dia tidak akan meninggalkan jejak untuk kita. Begitu mendengar ucapan Zaza, Marco dan Nick saling memandang lalu mengangguk pelan. Tentu saja mereka sangat memahami trik William. Karena kamu tidak tahu di mana keberadaan mereka, jadi untuk apa aku menyelamatkanmu? Aku tidak ingin merawat orang yang tak berguna, jadi untuk apa aku membiarkanmu hidup? Kalau tidak, kamu yang beritahu aku. Nick meletakkan gelas anggur merahnya, postur tubuhnya condong ke depan sambil memandang Zaza. Aku bisa berkorban demi Tuan Muda Nick. Aku tidak akan berani melawan perintah Tuan Muda Nick. Aku bisa membantu Tuan Muda Nick untuk membuka mulut William.
Aku akan melakukan apa saja. Raut wajah Zaza sangat panik, dia terus berusaha menjelaskan kepada Nick. Nick memandang Zaza dengan penuh arti, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah kamu bersedia membunuh William demi aku?" Bab 875, Pulau Vero. "Iya, Tuan Muda Nick, aku akan melakukannya." Zaza sama sekali tidak ragu. "Bagus. Aku suka orang yang setia. Kamu kembali saja dulu. Setelah 2 hari, aku akan mengutusmu melakukan sesuatu." Nick mengangguk kemudian mengibaskan tangannya agar Zaza kembali. Zaza tidak berani berkata terlalu banyak, dia pun segera mengangguk mengiyakan lalu membungkuk dan berjalan pergi. Setelah Zaza pergi, Nick kembali mengangkat gelas anggur merahnya lalu bertanya. "Tuan Marco, menurutmu orangnya bagaimana? Tuan Muda Nick sedang mengatakan aspek yang mana?" Tanya Marco sembari berjalan ke depan. "Menurutmu dia bisa diandalkan tidak?" Nick memicingkan matanya. Dia sangat jarang menggunakan otaknya, tapi karena hal ini menyangkut keselamatannya, dia terpaksa berpikir. Marco diam sejenak kemudian lanjut berkata. "Tuan Muda Nick, William dan yang lainnya adalah pengikut setia Valentino. Hendrik juga begitu. Mereka semua adalah pengikut bodoh. Mereka tidak akan menjelekkan Tommy. Setidaknya selama ini aku tidak pernah mendengarnya. Kini Tommy sudah mati. Kalau ada yang menjelekkan orang yang sudah meninggal, itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Sedangkan Zaza mengatakan Tommy adalah sampah yang tak berguna. Kurasa seharusnya dia sudah sadar." Penjelasan Marco sangat masuk akal. Nick yang mendengarnya terus mengangguk. Ucapan Tuan Marco sangat masuk akal. Ucap Nick sembari mengangguk dan tersenyum. "Tuan Muda Nick, yang paling penting adalah Anda sudah mengendalikan hal yang ada di depan mata. Sedangkan sekarang Tommy sudah berada di alam baka. Orang mati bagaikan lampu yang padam, masa kejayaan Tommy sudah lenyap. Mengikuti Anda adalah pilihan yang paling tepat. Kurasa, asalkan Zaza tidak bodoh, dia pasti tahu apa yang harus dipilihnya." Ucap Marco lagi. Benar, benar. Asalkan dia ikut denganku, dia baru bisa memiliki hari esok." Hahaha. William dan lainnya sungguh bodoh. Mereka bersikeras berjuang sampai akhir. Aku juga sudah malas menghiraukan mereka. Nanti setelah urusan Angel selesai, aku akan menyuruh Zaza beraksi untuk membunuh mereka. Anggap itu adalah cara Zaza membuktikan kesetiaannya. Sorot mata Nick sedang berkilau cahaya dingin. Kalau Zaza bisa membunuh William dan yang lainnya, tentu saja dia sudah bisa membuktikan bahwa dia setia kepada Nick. "Baik, Tuan Muda Nick." Marco segera mengangguk setuju. William dan yang lainnya mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Bagaimana dengan masalah mengenai Angel? Sudah kelar?" Nick menggoyangkan gelas anggur merah dengan pelan. "Tuan Muda Nick bisa pergi ke Villa Cloud kapan saja untuk menjalankan rencana kita?" Jawab Marco sambil terkekeh. "Bagus. Setelah makan siang kita akan pergi ke Villa Cloud. Aku ingin lihat apakah kali ini grup global bisa menghentikan aku atau tidak." Selesai bicara, Nick langsung meneguk anggur merah itu hingga habis. Giginya yang putih itu tampak memerah karena anggur merah tadi dan terlihat seperti darah segar yang mengerikan. Di kota Vero. Pelabuhan distrik Haven. Konvoi keluarga Lowell melaju ke tempat ini dengan pelan. Di pinggir laut sudah ada sebuah kapal besar yang menunggu. Kini ada banyak orang yang sedang berbaris untuk naik ke atas kapal. Mereka semua langsung turun mobil. Hugo berjalan sambil menceritakan situasi kepada Valentino. "Tuan Leno, kompetisi ahli bela diri akan diadakan di Pulau Vero. Sebelumnya Pulau Vero dan kota Vero itu bersatu. Tapi seiring perkembangannya, keluarga seni bela diri dari kota Vero memutuskan Pulau Vero ini dipisah dari kota Vero atas persetujuan pemerintah. Jadi, Pulau Vero yang sekarang bisa dibilang sudah terpisah dari kota Vero. Acara itu diadakan di Pulau Vero, jadi tidak akan mendapat gangguan dari luar." Valentino mengangguk pelan. Semua berita mengenai Pulau Vero bisa didapatkan di internet. Namun, Valentino sama sekali tidak peduli di mana acara itu akan dilangsungkan. "Tuan Leno, apa masih ada urusan yang perlu diselesaikan? Begitu naik ke atas kapal dan menuju Pulau Vero, kamu sungguh akan hilang kontak dengan dunia luar. Pada saat itu, Pulau Vero hanya bisa keluar dan tidak boleh masuk. Akan ada orang-orang khusus untuk menjaga. Kabar dunia luar tidak akan sampai di sana, kabar di dalam juga tidak bisa keluar." Hugo kembali mengingatkan Valentino sebelum dia naik ke atas kapal. Valentino menghentikan langkahnya, lalu memandang ke suatu arah. Setelah beberapa detik, Valentino baru memalingkan pandangannya kembali dan berkata, "Ayo pergi." Hugo mengikuti pandangan Valentino dan melihatnya sesaat. Kalau dia tidak salah ingat, itu adalah arah kota Neo. Melihat raut wajah Valentino, tebakan yang ada di hati Hugo semakin kuat. Namun, Hugo segera menghapus pemikirannya. Orang yang dia kenal sekarang adalah Leno. Hal lainnya tidak perlu dipikirkan terlalu banyak. Dengan cepat, Hugo menyerahkan sebuah undangan yang terbuat dari lembaran emas. 2 orang pekerja mencocokkan jumlah dan nama orang dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada yang salah, baru diizinkan lewat. Namun, itu hanyalah tahap pertama. Setelah mereka melewati 2 petugas tadi, mereka masih harus melewati pemeriksaan selanjutnya. Asalkan ada yang membawa alat elektronik, mereka akan langsung memeriksanya. Ketepatannya juga sangat tinggi. Di atas sebuah meja ada beberapa ponsel dan kamera yang berhasil disita.
Kalau pelakunya adalah orang-orang hebat, petugas hanya akan menyita barang mereka. Kalau pelakunya adalah orang biasa, petugas akan langsung mencabut hak partisipasinya dan mengusirnya keluar. Proses yang sangat ketat ini hampir sama dengan kegiatan militer. Keluarga Lowell bukan pertama kalinya mengikuti kompetisi ahli bela diri, jadi mereka tidak akan mencoba peruntungan mereka untuk melanggar aturan. Valentino juga tidak membawa apa-apa. Jadi mereka semua melewati proses pemeriksaan dengan aman dan berhasil naik ke atas kapal. Loh, keluarga Lowell hanya beberapa orang saja ya? Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang terdengar penuh arti. Mereka semua langsung menoleh dan melihat seorang pemuda yang di belakangnya ada beberapa ahli bela diri. Raut wajah pemuda itu tampak sinis dan sedang berjalan menghampiri mereka. Begitu melihat pemuda ini, raut wajah puluhan orang dari keluarga Lowell yang berpartisipasi pada kompetisi ahli bela diri kali ini tampak sangat masam. Hansen Chandra, kamu jangan keterlaluan. Kelvin segera maju ke depan dan memandang Hansen dengan dingin. Pemuda yang dipanggil Hansen Chandra itu seketika tertegun sejenak, kemudian bertanya dengan berlebihan. Hahaha. Tuan muda Kelvin, ada apa ini? Ada aku bahkan tidak boleh berbicara. Kamu terlalu sok hebat, apapun ingin diatur. Apa kamu bisa mengatur mulut orang lain? Hansen sama sekali tidak berniat menghiraukan orang lain. Dia bahkan tidak melirik Hugo sama sekali. Untuk apa kamu berbicara seperti itu? Sangat menyenangkan, ya. Tanya Kelvin sambil menggertakkan giginya. Tuan muda Kelvin, kamu tidak boleh berprasangka buruk terhadap maksudku yang baik ini. Seperti pada kompetisi ahli bela diri sebelumnya, aku menginjak wajahmu hanya untuk membantumu membersihkan debu saja.